Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar di kelas 11 SMA atau SMK Kurikulum Merdeka, yaitu mempelajari bab 5 tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Ulama Indonesia untuk dunia. Ada beberapa tokoh ulama yang telah dikenal oleh dunia. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu yang pertama Hamzah Al-Fansuri, yang kedua Nuruddin Ibnu Ali Al-Raniri, yang ketiga Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili, yang keempat Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari, yang kelima Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, yang keenam Abu Abdullah Al-Muhti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani, yang ketujuh Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarrani. Kita akan membahas ketujuh ulama ini satu persatu. Yang pertama yaitu Abu Abdul Muhti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muhti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, yang dikenal atau yang lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafas terakhirnya yaitu pada usia 84 tahun. Imam Nawawi Banten merupakan putra pertama Nusantara yang menjadi Imam Masjidil Haram dan mendapat gelar Sayyidul Hijaz. Kemudian, karya Imam Nawawi berjumlah kurang lebih 115 dan sampai saat ini masih dipelajari bukan hanya di wilayah Asia Tenggara, tetapi juga di kawasan Timur Tengah. Kemudian menurut Ray Salam Mangodana, peneliti di Institut Studi Islam Universitas of Philippines, ada sekitar 40 sekolah agama di Filipina yang menggunakan karya Imam Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu, Sulaiman Yasin, dosen di Fakultas Studi Islam University Kebangsaan Malaysia, juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Ada beberapa karya Imam Nawawi yang dapat dipelajari. Nah, yang di sini ada 10 karya Imam Nawawi yang dapat kalian baca sendiri. Ulama yang kedua yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Nama lengkap beliau yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Sedangkan tempat wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuan Ta Salama Kiri Goa, yang artinya Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Sekembalinya dari Goa, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu saat usianya 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten sahabatnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang kelak mengangkatnya sebagai mufti Kesultanan Banten. Selanjutnya di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Tahun 1644 Masehi, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah, lalu belajar kepada ulama terkemuka di Makkah dan Madinah, bahkan ke Yaman. Berguru pula kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati. Pada September 1684 Masehi, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Di negeri itu, Syekh Yusuf tetap berdakwah sehingga memiliki murid ratusan yang berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India yang merupakan santrinya adalah Syekh Ibrahim bin Mi'an.
Oleh Belanda, Syekh Yusuf diasingkan yang lebih jauh lagi, yakni Afrika Selatan yang terjadi pada bulan Juli 1693. Lagi-lagi Syekh Yusuf masih tetap berdakwah di Afrika Selatan. Pengikutnya banyak sekali. Saat beliau wafat tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Ada beberapa karya Syekh Yusuf, yaitu ada 4 karya, dan kalian bisa melihatnya sendiri atau membacanya sendiri di slide. Ulama yang ketiga yaitu Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Syekh Abdus Somad dilahirkan di Palembang yang kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 80 tahun. Beliau mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kedah, Malaysia. Pendidikannya di salah satu pondok di negeri Patani, kini masuk wilayah Thailand Selatan. Saat itu di Patani menjadi pusat ilmu-ilmu keislaman. Setelah dari Patani, beliau langsung belajar ke Arab di Mekah dan Madinah. Di Patani, beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar seperti hafalan matan, ilmu-ilmu Arabiah. Dilanjutkan di bidang syariat Islam dimulai dengan matan-matan ilmu fikih yang bermazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya di bidang tauhid dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Somad mendalami juga kitab-kitab tasawuf kepada Syekh Abdul Rauf Singkal dan Samsudin Al-Sumatarani, kedua-duanya dari Aceh. Beberapa karya Abdul Somad, ada sekitar 11 karya yang diciptakan oleh Abdul Somad. Nah, kalian bisa melihat atau membacanya di slide berikut. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan di materi pertama ini. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Sampai ketemu di kelas.